Saya itu berhutang, akhirnya kami bersedekah, membuka peluang, membuka harapan dari jalur sedekah keripik kentang ini. Karena kita gaji pegawai, mereka produksi terus, setelah itu hasil produksinya belum banyak yang beli. Jadi besok produksi lagi menumpuk, supaya nggak menumpuk saya sedekah. Kalau ada yang membeli ya alhamdulillah, tapi kalau enggak ini harus habis supaya besok mereka produksi lagi, raknya terisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Supriyanti. Kami dari UD Kunyahan Medan Indonesia. Dengan produk unggulan itu keripik kentang atau brandnya Kriken. Lokasi kami saat ini ada di Kelurahan Lalang, di Jalan Perwira nomor 50 Medan. Awal mula kami usaha ini tadinya ingin coba-coba karena saya sudah mulai memikirkan untuk pensiun dini saat itu. Kebetulan saya bekerja sebelumnya di salah satu perbankan swasta. Jadi sebelum saya resign, saya harus tahu nih, saya harus menghasilkan karena untuk kelangsungan hidup ya. Jadi 2019 kami mulai merintis usaha ini, tepatnya di November 2019, 4 bulan pasca usaha COVID melanda. Nah di situ kita kebingungan tuh, sempat shock karena pergerakan orang itu terbatas, kita mau jualan di mana. Itu yang melatar belakangnya usaha kami karena saya itu mau resign saat itu. Saya itu sebenarnya resign karena faktor kesehatan. Itu asal muasalnya saya resign. Tapi saya nggak boleh berhenti karena harus ada keuangan, harus ada finansial yang melangsungkan kehidupan kami setelah saya resign. Saya hanya bisa buat keripik ini karena keripik ini adalah makanan anak-anak sebenarnya. Jadi setiap saya buat itu, kalau anak-anak tidak selera makan itu saya buat. Di situ saya mulai memikirkan gimana kalau saya usaha keripik kentang. Kita coba riset, saya coba buat, saya tawarkan ke grup-grup arisan, pengajian, ternyata sambutannya cukup baik ya, cukup baik. Nah di situ saya yakin kayaknya produk saya enak. Saya tidak ada basic marketing sebenarnya, berjualan itu tidak pernah berjualan sih sebenarnya, jadi benar-benar ada penolakan, yakin gitu. Sementara kita merintis sebagai pegawai perbankan itu sudah lama, 20 tahun saya menjadi pegawai perbankan gitu. Kita mau terjun ke dunia usaha, berdagang gitu, itu benar-benar kayaknya tidak disupport. Mereka tidak percaya kalau saya itu bisa sebenarnya karena tidak ada background sebenarnya, itu dia. Tapi berbekal keyakinan, pertama keyakinan masakan saya enak, khusus untuk keripik kentang ini. Udah itu keyakinan karena saya butuh finansial. Jadi itu yang mendorong saya, ayo usaha, ayo kita berdagang. Itu yang mendorong kami. Jadi support utama saya adalah suami sebenarnya, karena saat itu kami dua-dua memang sudah memikirkan untuk resign. Saya pensiun dini, suami saya resign, ingin fokus sama-sama kita mulai dari bawah untuk berusaha ini. Modal sebenarnya kalau dibilang tidak ada, rasanya tidak mungkin. Tapi kenyataannya itu, karena saya itu membeli bahan baku kentang, cabai, atau menggoreng segala macam, memang murni dari dapur. Dari dapur,
dari kuali yang ada di dapur, dari uang belanja yang saya pakai untuk beli kentang, beli cabai, dari minyak goreng yang saya belanja bulanan saya gitu. Itu jadi nggak ada modal khusus untuk terjun ke usaha ini. Drastis, artinya merugi atau bahkan kita nombok gitu. Kita 6 bulan. 6 bulan itu memang benar-benar uang terkuras habis untuk usaha ini gitu. Ditambah lagi saya kan butuh uang juga untuk biaya berobat sebenarnya kan, jadi ada 2 pengeluaran yang harus saya lakukan saat itu. Jadi 6 bulan kita tidak mendapatkan apa-apa dari usaha ini. Tapi orang terdekat saya, ayolah realistis gitu, realistis. Mungkin aja usaha ini nggak cocok, coba cari usaha lain gitu. Tapi saya kayak berkeyakinan ini kayaknya sangat positif, tinggal tunggu waktu saja, karena orang yang membeli produk saya itu mengatakan kalau produk ini enak gitu. Keripik kentang ini enak, tidak ada respon negatif dari rasa keripik kentang ini. Saya berkeyakinan itu, hanya saja saya harus menunggu momen pembelinya banyak, itu dia. Jadi saya pernah sampai meminjam uang untuk kelangsungan kami hidup, karena selama 6 bulan kami minus. Tapi yang membuat kami bangkit dan semangat adalah COVID. COVID membawa berkah, itu benar-benar terjadi di kehidupan saya. Saya itu berhutang karena 5 juta itu 1 bulan habis. Kalau misalnya kita di luar rumah tangga ya, 1 bulan itu untuk belanja, untuk gaji pegawai itu pasti habis. Sementara kita masih minus, penjualan masih minus, sementara bahan baku diberi terus gitu, produksinya bertambah terus, pengeluaran stok nggak banyak karena yang membeli kurang. Akhirnya kami bersedekah, membuka peluang, membuka harapan dari jalur sedekah keripik kentang ini, karena kita gaji pegawai, mereka produksi terus, setelah itu hasil produksinya belum banyak yang beli, jadi besok produksi lagi menumpuk. Supaya nggak menumpuk, saya sedekah. Kalau ada yang membeli ya alhamdulillah, tapi kalau enggak, ini harus habis supaya besok mereka produksi lagi, raknya terisi. Jadi kita sedekah, kasih kartu nama, sedekah kasih kartu nama. Sedekahnya pun karena mungkin dulu background saya di perbankan itu ya di pelayanan, jadi saya yakin kalau komunikasi kita bagus, orang itu respect dengan kita gitu. Saya jadi bersedekah itu, berbagi keripik kentang itu ke perusahaan-perusahaan, ke rumah sakit, ke sekolah, itu saat-saat COVID. Karena saya tahu yang ada orang saat itu ya di rumah sakit yang ramai orang, di sekolah guru-gurunya online-nya di sekolah, itu dia. Jadi saya sedekah dengan kirim bagi kartu nama. Itu yang saya lakukan. Dari situ responnya positif, kartu nama ternyata bermanfaat. Saya dapat japrian WhatsApp dari mereka, dapat info dari kartu nama, mereka order. Keripik kentang kami itu adalah keripik kentang dengan rasa multifungsi, bisa digunakan untuk cemilan, bisa digunakan untuk sebagai lauk pendukung makan gitu. Karena kan saya waktu itu basicnya yang balado itu untuk makan anak gitu kan. Jadi memang cita rasa Nusantara, ada yang kentang original, ada yang kentang balado, ada yang kentang balado teri. Jadi kita sejauh ini masih 3 varian, tapi substitusi dari itu kami memproduksi atau membuat olahan kentang yang lain seperti kentang keju, ada juga cemilan yang lain, keripik bawang, sambal teri kacang, karena kita tahu orang nggak melulu makan keripik kentang ya.
Berdasarkan langganan kami saat ini, varian rasa yang diminatin itu ada 2 kelompok. Kalau kelompok ibu-ibu dia senang yang balado. Tapi kalau untuk bapak-bapak, terutama yang kelompok Chinese ya, langganan Chinese itu dia selalu membeli yang original. Gitu. Karena katanya rasanya lebih alami dan tidak ada unsur bumbu-bumbu. Harapan saya nggak muluk-muluk sih. Saya ingin berdaya, bermanfaat untuk orang lain, tidak memikirkan usaha saya lebih memikirkan bagaimana orang lain bisa sama usahanya seperti saya, bahkan lebih. Karena sebenarnya mereka kayak kemarin ya, saya bisa jualan di marketplace itu, dia di satu pelatihan, dia testimoni tapi saya nggak ada di situ. Saya bisa berjualan di marketplace itu berkat dukungannya Ibu Vivin, katanya. Ibu Vivin yang ngajarin, yang mendorong saya, ayo jualan, karena kita nggak bisa melulu di emperan di pinggir jalan jualan gitu. Jadi saya itu paling seneng kalau udah ada orang lain ikut mendobrak ekonominya melalui jualan. Kalau nggak bisa, kalau belum mampu caranya jualan, yuk belajar di sini terus, gratis, nggak ada apa-apa. Jadi harapan saya terbesar tuh yaitu saya ingin jadi berdaya di sisa usia saya saat ini kali ya. Jadi banyak manfaat yang bisa untuk orang lain biar menjadi amal jariah juga ya, mungkin ya, untuk orang lain atas apa yang saya lakukan. Untuk siapapun, mahasiswa, SMA, SD, atau siapapun masyarakat yang ingin tahu tentang usaha kami atau ingin belajar bagaimana caranya memulai usaha, dengan senang hati, tangan terbuka, kami menerima siapapun yang ingin belajar ke tempat kami. Tepatnya, tempat produksi kami ada di Jalan Perwira nomor 50, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal. Kami terbuka, apapun yang kami gunakan, produksi yang kami gunakan, itu silahkan dilihat apa saja yang kami lakukan saat memproduksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.